Masalah asteroid yang memusnahkan dinosaurus bukanlah karena kejatuhannya, melainkan di mana dia jatuh. Batu antariksa kolosal ini menemukan tempat terburuk untuk mendarat. Selain itu, sudut saat membentur tanah sangat buruk bagi bumi. Andai jatuh vertikal, dampak hancurannya jauh berkurang. Tapi asteroid ini jatuh sedemikian rupa sehingga melontarkan banyak debu ke udara. Setelah bencana, bertonton jelaga mulai terbakar. 65 juta tahun lalu, cuma 13% permukaan bumi yang mengandung jumlah belerang dan minyak yang tepat untuk membentuk jelaga dalam jumlah besar. Andai asteroid jatuh di 87% wilayah lainnya, dinosaurus masih hidup hari ini. Tapi asteroid itu menghantam tempat terburuk dan mengangkat 1 juta ton bahan terbakar ke langit. Awan partikel pijar menutupi langit dan memulai perjalanan melintasi daratan utama. Kemudian, partikel-partikel ini mengendap di tanah dan menyebabkan kebakaran skala besar. Pohon-pohon terbakar dan mengirimkan lebih banyak jelaga ke langit. Namun, asteroid itu bukan cuma bertabrakan dengan batu, tapi juga jatuh di pantai tempat yang dasar lautnya dipenuhi sulfat. Akibat tabrakan itu, semua mulai terbakar, sehingga melepaskan asam sulfat ke atmosfer. Udara menjadi beracun. Tampaknya, dinosaurus tak punya kesempatan. Mari bayangkan asteroid itu jatuh di tempat lain, di suatu tempat di tengah lautan. Ombak besar akan membanjiri sebagian daratan, tapi hampir semua jenis dinosaurus bisa selamat, atau bahkan lebih baik, batu itu bisa saja jatuh di suatu tempat di gurun dan cuma meninggalkan kawah raksasa. Dinosaurus malang yang sedang lewat memang takkan selamat, tapi situasinya tak akan terlalu kritis secara umum. Jadi, kadal raksasa akan tetap dominan di bumi. Mereka tak akan mengizinkan hewan lain berkembang karena Tyrannosaurus dan reptil ganas lainnya berburu mamut dan makhluk purba. Populasi mamalia makin berkurang. Velociraptor berebut wilayah dengan kucing bergigi pedang dan beruang raksasa. Perjuangan bertahan hidup antara dinosaurus dan hewan lain pun dimulai. Kemudian, zaman es datang, sehingga beberapa reptil tak bisa bertahan hidup. Lalu, pemain baru memasuki arena. Mereka adalah nenek moyang awal manusia. Hidup berdampingan dengan dinosaurus itu sulit. Kadal menyerang pemukiman dan gua, sehingga manusia harus membangun tembok tinggi untuk berlindung. Tyrannosaurus menimbulkan lebih sedikit bahaya bagi manusia dibanding yang kita kira. Menurut penelitian terbaru, banyak makhluk bisa melarikan diri dari monster ini. Yap, kamu mungkin melihat mereka dengan mudah mengejar mobil di film, tapi mereka tak semenakutkan itu di kehidupan nyata. Ahli paleontologi dan biologi telah menganalisis kekuatan tulang dinosaurus dan menemukan bahwa T-Rex tak bisa berlari cepat. Kecepatan maksimal mereka adalah berlari 2 kali lebih lambat dari atlet lari. Ribuan tahun telah berlalu, manusia telah belajar untuk hidup dengan dinosaurus dan bahkan berhasil menjinakkan beberapa kadal. Mereka telah menjinakkan dinosaurus herbivora untuk mengembangkan pertanian. Triceratops dan kerbau sekarang membajak ladang bersama. Bayangkan peternakan yang dipenuhi Diplodocus atau Brachiosaurus. Manusia memanjat leher panjang hewan-hewan itu dan memetik buah dari pepohonan tinggi. Stegosaurus melindungi padang rumput dari serigala dan Velociraptor. Dinosaurus bercangkang seperti Ankylosaurus membantu manusia melintasi gurun. Mereka bersama unta dan keledai membawa beban berat. Manusia berbagi planet ini dengan kadal purba dan hidup harmonis. Situasi di laut dan samudra jauh lebih buruk. Reptil laut menyerang kapal kayu dan memakan semua ikan. Bayangkan kamu berlayar ke benua lain dengan bertonton biji-bijian, kain, bulu, dan barang lainnya. Kemudian, Mosasaurus raksasa muncul di cakrawala. Ini salah satu kadal laut terkuat. Hiu putih besar terlihat seperti ikan kecil di sebelahnya. Makhluk itu bisa dengan mudah mengalahkan Megalodon. Kemudian dia menemukan kapal kayu. Dia menggigit geladak dan menarik seluruh perahu ke bawah air. Dinosaurus air adalah kendala utama komunikasi antar negara. Ini memperlambat kemajuan selama 100 tahun. Manusia membangun kapal logam untuk menahan serangan Mosasaurus. Akhirnya, mereka berhasil membangun koneksi laut. Masalah serupa terjadi saat pesawat pertama lepas landas ke langit. Bayangkan kamu terbang naik Boeing penumpang. Saat melihat keluar jendela, kamu melihat pterodaktil. Bentar, mana mungkin? Kadal bersayap ini tidak begitu cepat, tapi mereka bisa mengejar helikopter atau biplan jadul.
Hal ini menimbulkan ancaman serius bagi penerbangan. Jadi, manusia memasang sistem perlindungan suara di tiap pesawat. Pterodaktil mendengar ultrasonik yang menyebalkan dari kejauhan dan terbang sejauh mungkin darinya. Manusia melengkapi kapal selam dan kapal layar dengan pelindung suara yang sama. Setelah manusia belajar cara mempertahankan diri dari dinosaurus, masalah lain muncul. Kadal adalah rajanya satwa liar. Jadi, mereka menggantikan semua spesies hewan lainnya. Dinosaurus berlari ke sabana Afrika dan kadal berbulu hidup di hutan musim dingin. Singa, serigala, dan beruang bukanlah penguasa alam liar. Badak bertarung dengan Parasaurolophus. Stegosaurus menyerang kuda Nil dan mengambil wilayah mereka. Dinosaurus berbisa hidup di hutan. Kadal yang bisa memanjat pohon menakuti monyet. Bayangkan kera reptil melompat dari satu cabang ke cabang lainnya. Untuk menyelamatkan hewan biasa dari kepunahan, manusia harus mengendalikan populasi reptil predator. Cagar alam muncul di semua negara. Manusia mengangkut dinosaurus ke sana dan memisahkan mereka dari satwa liar lainnya. Dinosaurus tampaknya benar-benar terkendali. Saat bahaya yang disebabkan reptil raksasa berlalu, manusia mulai membiarkan kadal kecil yang tidak berbahaya. Ada yang membeli bunglon, dan ada juga yang menyimpan Microceratus di rumah. Ada pameran dinosaurus. Orang-orang membawa makhluk ini berjalan-jalan seperti anjing. Beberapa orang asyik selfie dengan reptil, berbelanja, dan duduk di kafe bersama kadal kecil. Dinosaurus tidak seram lagi. Mereka agak imut. Manusia menunggang kuda, unta, Parasaurolophus, dan Pachycephalosaurus. Tentu saja banyak orang mencoba menjinakkan Velociraptor, tapi gagal. Mereka reptil berbahaya dan tidak tahu cara patuh. Menjinakkan mereka hampir sama sulitnya dengan menjinakkan buaya. Tapi anjing dan kucing masih lebih populer karena mereka lebih cerdas. Otak dinosaurus hampir sama dengan otak ayam. Tapi siapa tahu, jika mereka hidup sampai hari ini, mungkin mereka akan berevolusi menjadi makhluk yang lebih pintar. Bayangkan saja jika dinosaurus itu cerdas. Kalau itu yang terjadi, manusia punya masalah besar. Beberapa ilmuwan berpikir meski meteorit itu tidak memusnahkan dinosaurus, mereka tak akan bertahan sampai hari ini. Mereka perlu membawa beban kolosal mereka sendiri setiap saat, yaitu beban yang sangat besar di tulang dan persendian mereka. Kebanyakan dinosaurus tak akan mampu bertahan di zaman es dengan karakteristik seperti itu. Tapi kadal yang lebih kecil mungkin berhasil. Dinosaurus yang cepat dan gesit seperti Velociraptor dan Pachycephalosaurus akan bertahan. Tapi bagaimana bentuknya? Mungkinkah dinosaurus berevolusi menjadi makhluk lain? Lihatlah ayam ini. Banyak ilmuwan meyakini itu keturunan langsung Tyrannosaurus yang tangguh. Di suatu tempat jauh di dalam DNA burung, ada gen yang dimiliki dinosaurus. Yap, sulit dipercaya memang. Tapi lihatlah struktur tubuh ayam dan cara berjalannya. Singkirkan bulunya, tutupi makhluk itu dengan sisik, dan berikan rahang bergigi alih-alih paru. Dan sekarang, kamu punya T-Rex mini di kandang. Selain itu, bukan cuma ayam yang mungkin menjadi kerabat kadal raksasa. Banyak burung adalah keturunan hidup dinosaurus. Anehnya, aligator, ular, buaya, dan biawak tidak lebih dekat dengan para reptil purba dibandingkan pelikan, bangau, dan makhluk terbang lainnya. Selama jutaan tahun evolusi, cakar dinosaurus berubah menjadi sayap dan rahang memanjang bergigi mereka berubah menjadi paruh. Genetika burung adalah kunci memahami dinosaurus. Pelikan mirip pterodaktil, burung unta mirip Velociraptor. Mungkin banyak hewan lain juga berbagi sejumlah gen dengan kadal purba. Jika meteorit itu tidak jatuh, dinosaurus akan berevolusi menjadi makhluk yang jauh berbeda. Dia adalah hewan sepanjang 12 meter dan tinggi 3,5 meter, Raja Dinosaurus. Badannya yang besar dan berotot memiliki berat 8 ton. Giginya yang bergerigi sangat tajam dan rahangnya memiliki gigitan sangat kuat sampai bisa menghancurkan sebuah mobil. Makhluk ini memiliki 2 kaki kuat. Dia tinggal di lembah sungai berhutan di Amerika Utara hampir 70 juta tahun lalu. Dia adalah bintang film paling terkenal di antara dinosaurus, T-Rex. Dia sangat pintar dengan otak 2 kali lebih besar daripada dino karnivora besar lainnya. Dia lebih lambat daripada pemburu lain dengan kecepatan mencapai 20 km per jam. Kelemahan lainnya adalah lengannya yang kecil dan beberapa ilmuwan berpikir itu hanya sisa evolusi seperti tulang panggul pada sebagian ular.
Namun, ilmuwan lain percaya T-Rex menggunakan lengannya untuk berburu. Cakarnya yang sepanjang 10 cm membantu hewan ini. T-Rex jelas menakutkan, namun ternyata ada dinosaurus yang bahkan lebih menakutkan di zaman dulu. Sekitar 100 juta tahun lalu, ada makhluk raksasa dengan nama yang berarti kadal tulang belakang. Dia adalah Spinosaurus, dino karnivora terbesar. Badannya lebih besar daripada T-Rex dan bisa tumbuh hampir sepanjang 18 meter. Beratnya bisa mencapai 22 ton dan hewan ini memiliki tulang belakang panjang. Tulang itu bisa tumbuh sepanjang 2 meter dan terhubung oleh lipatan kulit, dan tulang ini membentuk sesuatu yang mirip layar. Beberapa ilmuwan berpikir ini adalah punuk yang digunakan Spinosaurus untuk menyimpan air. Dino ini memiliki tulang padat dan bagian tubuh belakang yang pendek. Peneliti percaya dinosaurus ini bisa menggunakan cakarnya yang rata dan lebar untuk mendayung. Ini adalah dino pertama yang bisa berenang. Sayangnya dia tidak bisa memproses bau seperti kebanyakan teropoda lain. Itu adalah kelompok dinosaurus karnivora berkaki dua yang muncul di bumi 230 juta tahun lalu. Itu sebabnya hewan yang diburu makhluk ini bisa sembunyi di darat. Spinodino menghabiskan sebagian besar waktunya di air. Dia berkeliaran di rawa Afrika Utara dan makanan utamanya adalah ikan, hiu prasejarah besar, dan terkadang dinosaurus lain. Dia memiliki moncong panjang, kurus, dan kecil seperti buaya. Tidak seperti dino sejenisnya yang memiliki gigi melengkung, Spinosaurus memiliki gigi lurus berbentuk kerucut. Giganotosaurus merupakan bahasa Yunani untuk kadal selatan raksasa yang dianggap sebagai dino karnivora terbesar sampai Spinosaurus ditemukan. Dia hidup sekitar 100 juta tahun lalu di Amerika Selatan, kira-kira 30 juta tahun sebelum T-Rex muncul di sana. Dia lebih panjang dan lebih tinggi, tapi lebih ramping daripada T-Rex. Kalau T-Rex memiliki 2 jari, raksasa ini memiliki 3, dan dia berjalan tegak dengan 2 kakinya yang besar dan sangat kuat. Ekornya runcing dan kurus, sehingga membantu makhluk ini berputar cepat pada saat berlari dan menjaga keseimbangannya. Hewan ini bisa bergerak mencapai kecepatan 50 km per jam, sementara kecepatan maksimum T-Rex adalah 40 km per jam. Jika lebih cepat dari itu, raksasa ini bisa hilang keseimbangan dan jatuh. Giganotosaurus memiliki 2 lengan dengan cakar tajam. Dia adalah karnivora oportunis yang melahap apapun yang dia temukan. Gigitannya tidak sekuat T-Rex, tapi dia masih bisa menghadapi hewan lebih besar seperti dinosaurus herbivora. Mungkin bahkan ada Argentinosaurus di antara mereka, hewan terbesar yang pernah ditemukan. Sulit membayangkan bagaimana Giganotosaurus mengalahkan hewan seberat 50 ton sendirian. Itu sebabnya, menurut para ilmuwan, Giganotosaurus berburu dengan cara berkelompok. Satu-satunya kelemahan hewan ini adalah otaknya yang kecil. Otaknya 2 kali lebih kecil daripada otak T-Rex. Artinya, T-Rex setidaknya bisa menang catur. Cakar kaki berbentuk sabit yang bisa ditarik pada makhluk ini berguna untuk memotong. Penonton, kita sambut Utahraptor. Ini T-Rex mini yang hidup 125 juta tahun lalu. Jika T-Rex bisa mengejarmu, kamu bisa sembunyi di balik batu atau tempat lain yang tidak bisa dicapainya. Tapi, versi mini T-Rex ini bisa mengejarmu kemana saja. Ditemukan di Utah, kuat, bergigi tajam, dan dilengkapi dengan cakar besar sepanjang lebih dari 23 cm. Seekor Utahraptor dewasa memiliki panjang 6 meter dan tinggi 1,5 meter di panggul. Makhluk ini dipenuhi bulu, dan itu sebabnya saat dewasa, hewan ini mirip kalkun raksasa. Kelemahan utama Utahraptor adalah ukurannya. Mereka sedikit lebih kecil daripada banyak dino lain, tapi mereka menutupinya dengan berburu dalam kawanan. Allosaurus, yang berarti kadal berbeda dalam bahasa Yunani, adalah karnivora besar yang panjangnya mencapai 12 meter dan bobotnya 2 ton. Dia hidup di bumi sekitar 150 juta tahun lalu dan mirip dengan T-Rex, dino ini memiliki kaki belakang kuat dan moncong besar. Mulutnya dipenuhi gigi tajam. Gigi hewan ini mudah tanggal saat makan, tapi biasanya tumbuh kembali. Allosaurus bisa disebut sudah dewasa pada umur 15 tahun, masa hidupnya sekitar 28 tahun. Makhluk ini memiliki leher pendek dan tengkorak panjang serta kecil, agak besar dibandingkan dengan bagian tubuhnya yang lain. Dino ini juga memiliki sepasang tanduk di atas matanya dan tonjolan di atas tulang hidungnya yang memanjang sampai tanduknya. Allosaurus mengincar dinosaurus herbivora besar. Saat beberapa Allosaurus berkumpul, mereka bisa mengalahkan makhluk sebesar Apatosaurus. Tapi ilmuwan masih ragu apakah mereka bisa bekerja sama karena dino ini tidak terlalu ramah terhadap satu sama lain.
Beberapa tulang hewan memiliki bentuk jam pasir yang membuat mereka lebih ringan dan mengurangi kekuatan mereka. Tulang mereka sama seperti tulang berongga yang dimiliki burung masa kini. Satu lagi kelemahan dino ini adalah gigitannya. Gigitannya kurang kuat dibandingkan beberapa hewan masa kini seperti singa, aligator, atau macan tutul. Menurut ilmuwan, Allosaurus mungkin menggunakan tengkoraknya sebagai kapak. Therizinosaurus adalah salah satu dino terseram. Dia hidup 100-60 juta tahun lalu, memiliki kepala yang sangat kecil, serta kaki aneh dengan 4 jari, tidak seperti pendahulu mereka yang hanya punya 3. Tubuhnya dipenuhi bulu, dan dino aneh ini memiliki kuku terpanjang yang pernah dicatat oleh ilmuwan. Masing-masing panjangnya 1 meter. Cakar ini melengkung dan tajam, dan dino ini menggunakannya untuk mengumpulkan tumbuhan untuk makan. Ilmuwan masih tidak yakin apakah makhluk ini herbivora atau karnivora atau keduanya. Dino ini memiliki leher panjang, tidak ada gigi di rahang atasnya, bahkan tulang pergelangan tangannya mirip seperti yang dimiliki oleh burung masa kini. Therizinosaurus mungkin telah berevolusi dari pemakan daging menjadi pemakan tumbuhan seiring waktu. Sayangnya, dibandingkan pemakan daging, dinosaurus herbivora jauh lebih lemah. Namun cakar itu tetap bisa membuat musuhnya berpikir 2 kali. Kadal bertulang belakang tinggi atau Acrocanthosaurus hidup 110 juta tahun lalu. Dia lebih pendek 6 meter daripada T-Rex, tapi struktur tubuhnya serupa. Seperti T-Rex, makhluk ini sering memburu hewan lebih besar dan lebih menantang. Misalnya hewan dengan tulang belakang yang sangat keras, sampai seolah-olah mereka membawa tempurung kura-kura raksasa. Seperti Ankylosaurus, kadal bertulang belakang tinggi ini sangat teritorial. Dia memiliki otak berbentuk huruf S dan memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Kelemahan Acrocanthosaurus adalah lengannya yang kecil, namun makhluk ini menggunakannya untuk memburu hewan lain dengan sangat baik. Dino ini menarik tangkapannya ke dekat torsonya seperti pelukan yang membuatmu tidak bisa kabur. Diplodocus hidup 150 juta tahun lalu. Makhluk sepanjang 27 meter ini mungkin dinosaurus terpanjang. Ekornya yang bisa mencapai 14 meter adalah ekor terpanjang yang dimiliki hewan. Dan panjang lehernya lebih dari 6 meter. Bagian bawah ekor dino ini memiliki 2 baris tulang yang membuat makhluk ini lebih kuat dan lebih lincah. Diplodocus tidak terlihat seram, leher panjang, lembut, dengan tenang menyantap tumbuhan. Sampai dia menggunakan ekornya seperti cambuk, membuat karnivora terseram sekalipun kabur. Ekor ini adalah pusat massa dino. Itu sebabnya Diplodocus bisa bergerak sangat cepat. Ilmuwan awalnya mengira hewan ini mirip kadal, tapi posturnya lebih seperti gajah. Selain itu, Diplodocus memiliki bukaan hidung di dahinya. Kelemahan dino ini adalah gigi kecilnya dan kekuatan gigitannya yang lemah. Quetzalcoatlus adalah hewan terbang terbesar. Dia hidup 70 juta tahun lalu dan menguasai langit Amerika Utara. Dino ini makhluk bergigi runcing dan berkepala mahkota dengan moncong tumpul. Tingginya seperti jerapah dan beratnya 250 kg. Quetzalcoatlus memiliki torso kecil dan leher serta kaki panjang. Sayapnya pendek dibandingkan dengan bagian tubuhnya yang lain, tapi masih cukup panjang untuk membentang 12 meter. Menurut ilmuwan, hewan ini bisa terbang pada kecepatan mencapai 128 km per jam dan terbang sejauh 640 km dalam sehari. Dino ini lebih lemah daripada T-Rex atau kebanyakan karnivora lainnya pada zaman itu, tapi dia memiliki otot kuat yang membantu hewan ini terbang dalam sekejap. Dinosaurus telah mendominasi bumi selama 170 juta tahun, kemudian lenyap. Menurut sejarah, asteroid seukuran kota besar terbang dari luar angkasa, lalu menghantam semenanjung Yucatan sekitar 66 juta tahun yang lalu. Peristiwa ini menimbulkan dampak menakutkan pada lingkungan karena reruntuhan yang berterbangan kemudian menghalangi sinar matahari hingga tumbuhan mulai mati. Suhu di permukaan bumi ngedrop, banyak hewan harus bersusah payah untuk bertahan hidup, hingga akhirnya punah. Itulah yang telah diyakini oleh banyak paleontolog. Tapi mereka juga meneliti kalau dinosaurus justru mulai punah sebelum terjadi hantaman asteroid. Spesiesnya mulai berkurang sejak 10 juta tahun sebelum peristiwa dahsyat itu. Dino yang lebih tua gak cukup berevolusi untuk beradaptasi dengan semua perubahan lingkungan yang meliputi naiknya ketinggian air laut, masifnya aktivitas gunung berapi, dan periode yang lebih dingin. Dinosaurus lebih menyukai iklim hangat karena suhu tubuh mereka bisa lebih stabil.
Hewan ini hidup di 7 benua, termasuk di Antartika. Saat itu, benua tersebut nggak sepenuhnya tertutup es. Sekitar 90 juta tahun yang lalu, Antartika masih berupa hutan hujan berawa-rawa dan iklimnya sangat panas. Bahkan, lokasinya berlainan dari yang sekarang, yaitu sekitar 900 km dari Kutub Selatan. Saat itu, bumi kita punya iklim paling hangat. Permukaan laut masih 170 meter lebih tinggi dari sekarang, dan suhu permukaan laut tropis bisa mencapai 35 derajat Celcius. Di Antartika masih terjadi fenomena mirip malam kutub saat matahari nggak bersinar sama sekali. Tapi iklim di sekitar Kutub Selatan terbilang sedang dan bersahabat tanpa banyak lapisan es. Dinosaurus nggak meluruhkan kulit dalam serpihan besar sekaligus, seperti reptil di zaman now. Tapi menurut para ilmuwan, mereka meluruhkan kulitnya dalam serpihan kecil, mirip ketombe dinosaurus. Spesies dinosaurus Pegomastax kelihatan mirip landak dan burung beo. Rahangnya sepanjang 2,5 cm dan hewan ini termasuk pemakan tumbuhan. Dino ini berparuh pendek dan gigi panjangnya bisa runcing seiring waktu. Si dino kecil menggunakan gigi mirip guntingnya untuk memotong tumbuhan. Gigitan singa modern udah cukup menyakitkan loh, tapi masih kalah dengan gigitan T-Rex besar yang 2 kali lebih kuat. Gigitan Raja Dino ini paling kuat di antara semua hewan darat dan 3,5 kali lebih kuat dari pemegang rekor gigitan di zaman now, yaitu buaya air asin Australia. Gigi T-Rex juga paling panjang. Ukurannya hampir 25 cm atau sepanjang iPad. Kebanyakan hewan modern berdarah panas atau dingin, tapi dinosaurus berada di tengah-tengahnya. Menurut perkiraan para ilmuwan, kebanyakan dinosaurus termasuk mesoterm. Jadi, aktivitas otot mereka akan menghangatkan tubuh, tapi suhu tubuh mereka juga bisa fluktuatif. Sejumlah dinosaurus seperti Triceratops dan Stegosaurus memiliki duri, lempengan tulang, tanduk, punuk atau struktur aneh lain di tubuhnya. Awalnya para ilmuwan mengira struktur tersebut dipakai untuk pertahanan diri karena hewan ini nggak bergigi tajam atau bercakar melengkung untuk berburu. Tapi kemudian mereka memperkirakan kalau bagian tubuh ini kemungkinan telah dipakai untuk menarik lawan jenis dan mengidentifikasi kawanannya. Spesies dino bernama Pachycephalosaurus juga punya tulang aneh di atas kepalanya. Di film-film, dinosaurus kelihatan menakutkan, sangat tinggi dan super besar. Tapi hewan ini kebanyakan sebesar manusia atau bahkan lebih kecil. Tulang besar lebih mudah menjadi fosil. Makanya kebanyakan spesies dino yang ditemukan berukuran raksasa. Eoraptor atau si perampas di pagi hari adalah dinosaurus paling awal. Dino ini berukuran kecil dan bergigi banyak. Namanya bisa begitu karena Eoraptor hidup di awal era dinosaurus. Tubuhnya cuma sebesar anjing German Shepherd. Tapi kemungkinan dino ini nggak begitu ramah. Punya punggung melengkung dengan lempengan tulang lancip dan ekor melengkung. Ankylosaurus merupakan versi armadillo raksasa dengan banyak duri. Titik terlemahnya terdapat di bawah perut lunaknya, tapi para predator yang memburunya harus membalikan tubuhnya dulu sebelum menyerang. Itu pun sangat sulit dilakukan karena senjatanya sangat ampuh. Para ilmuwan bahkan meyakini kelopak mata dinosaurus ini punya tulang. Sebagian dinosaurus termasuk pemakan daging atau tumbuhan, tapi ada juga yang makan batu. Spesies Gallimimus nggak bisa mengunyah semua tumbuhan yang dimakannya, sehingga ia harus menelan batu untuk menghancurkan makanan tersebut. Gallimimus kelihatan mirip dengan persilangan antara dinosaurus dan burung. Tapi ia nggak bisa mendribble bola basket karena pergelangan kaki depannya nggak bisa sejajar dengan lantai. Dan pastinya nggak bisa nyetak tembakan 3 poin. Dinosaurus paling besar umumnya pemakan tumbuhan. Dino pemakan daging atau yang disebut theropoda biasanya lebih kecil. Salah satu alasannya yaitu karena dino pemakan tumbuhan suka banget makan. Mereka bisa melahap banyak makanan, malah kadang juga menelan cabang pohon tanpa dikunyah dulu. Sebagian dino terbesar bisa makan 1 ton makanan setiap hari. Makanan seberat itu kurang lebih seukuran 1 bus. Dinosaurus pemakan tumbuhan juga lebih banyak dari spesies lain. Ilmuwan masih belum bisa mastiin kalau dinosaurus pemakan daging bisa melakukan koordinasi sendiri dan berburu dalam kelompok atau enggak.
Kemungkinan besar, spesies ini saling serang, terutama kalau nyangkut soal mangsa. Fosil dan bentuk tulang halus di dalam mata nunjukin kalau kebanyakan dinosaurus aktif di siang hari. Dan menurut para ilmuwan, cuma dinosaurus pemakan daging berukuran kecil seperti Velociraptor yang aktif di malam hari. Mereka berburu mamalia kecil yang mencari makan di malam hari saat dino besar sedang tidur. Mamalia tersebut termasuk hewan kecil pembuat liang yang telah bertahan dari dinosaurus dan zaman es dengan ngumpet di dalam tanah. Tapi nggak semua mamalia ngumpet dari dinosaurus kok. Sebagian hewan mungil berotak cerdik seperti Repenomamus akan nyuri telur dinosaurus besar. Hal ini nggak bisa dianggap remeh karena mereka harus mengelabui si induk dino. Para peneliti meyakini dinosaurus juga telah menggunakan sayapnya di atas tanah agar lebih cepat berlari saat menaiki medan miring. Dengan kebiasaan ini, mereka belajar terbang sampai ribuan tahun. Dinosaurus juga berbulu. Mereka berkerabat dengan burung, tapi spesies dinosaurus awal yang nggak bisa terbang juga punya bulu. Misalnya saja si raksasa, T-Rex berbulu. Penggambaran T-Rex di film-film nggak begitu akurat. Jangan harap T-Rex akan berlalu begitu aja cuma gara-gara kamu berdiam diri. Penglihatannya mungkin lebih tajam dari mata burung pemangsa di zaman now. Tanpa itu pun, daya penciuman mereka sangat tajam. Kalau mau kabur dari T-Rex, mungkin bisa ngebantu sih. Menurut para ilmuwan, T-Rex bisa berlari secepat 19 km per jam. Tapi kalau lebih ngebut lagi, tulangnya bisa hancur. Sebagian dinosaurus punya ekor melebihi 14 meter. Bagian tubuh ini membantu mereka menjaga keseimbangan saat berlari, terutama pada dino yang berjalan dengan dua kaki. Velociraptor nggak seperti burung pemangsa lain yang kita lihat di film-film, tapi lebih mirip dengan ayam prasejarah. Tubuhnya kecil, kira-kira sedikit lebih besar dari kalkun, dan setinggi 0,6 meter. Kemungkinan tubuhnya diselimuti bulu, tulangnya berongga mirip burung, dan kebanyakan hidup soliter. Meski begitu, spesies dino ini diperkirakan paling cerdas karena dibandingkan dengan ukuran tubuhnya, otaknya tergolong besar. Dino ini secerdas burung unta, dan kata Velociraptor ini berarti si pencuri yang gesit. Stegosaurus bertubuh jumbo, punya lempeng tulang runcing dan otak kecil seukuran kacang walnut atau jeruk nipis. Hewan ini punya sistem AC sendiri. Para peneliti mengatakan durinya dipenuhi dengan pembuluh darah untuk mengangkut darah. Dan mereka mengusulkan teori kalau Stegosaurus mendinginkan tubuhnya dengan mekanisme ini. Dimorphodon adalah reptil terbang yang punya rentang sayap 2,4 meter dan gigi multifungsi. Gigi yang menancap di rahang atasnya lebih panjang, lebih tajam, dan lebih gampang dipakai untuk menangkap makanan di dalam air. Gigi di rahang bawahnya lebih efektif dipakai untuk mencengkeram buruan sembari berpindah. Kemungkinan dinosaurus pertama kali ditemukan di Tiongkok, tepatnya 3.500 tahun yang lalu. Saat itu, belum ada yang tahu tentang dinosaurus, jadi mereka mengira kalau gigi yang mereka temukan sebagai gigi naga. Hadrosaurus punya paruh mirip bebek dan lebih dari 1.000 gigi. Kalau giginya tanggal, gigi baru bisa terus tumbuh. Telur dinosaurus sangat besar, bahkan ada yang sebesar bola pantai. Wah, telur segede itu pasti mantap banget ya kalau mau dimasak. Baryonyx adalah penggemar berat ikan. Namanya berarti cakar berat, karena memang dino ini punya cakar besar dan memanjang. Jari kakinya kelihatan kayak jempol semua. Saat menangkap ikan, ia memakai cakar ini sebagai tombak. Mosasaurus juga terkenal di film-film. Tubuhnya nggak begitu mirip dengan dinosaurus, tapi lebih menyerupai kada laut. Hewan ini berkerabat dekat dengan biawak dan ular. Seperti ular, mulut Mosasaurus bisa membesar saat menelan makanan. Geraknya sangat cepat, karena tubuhnya dilengkapi dengan sirip ekor dan alat gerak seperti sirip. Jadi nggak punya lengan dan kaki. Para peneliti meyakini dino ini punya indera penciuman dan persepsi kedalaman yang lemah, sehingga mereka harus mengembangkan teknik berburu yang unik, yaitu menunggu mangsanya muncul di permukaan air untuk menghirup udara.